Kita lanjutkan materi kita. Kemarin sampai hiwar kedua ya, kalau tidak salah. Insya Allah kita masuk ke hiwar ketiga. Hiwar ketiga. Oke, kemarin sudah dibaca ya, tapi Ustazah belum menjelaskan yang ini kayaknya. Yang apa namanya, ada dhamir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oh, yang punya bukunya bisa dibuka dulu. Halaman 6. Ya, yang memiliki buku bisa dibuka halaman 6. Yang PDF-nya halaman 28. PDF-nya 28. Yang pegang buku dibuka halaman 6. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hada akhi huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Hada sadiqi huwa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah, ma'assalamah. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya. Ada hada, berarti digunakan untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki atau mudzakkar. Ya. Sedangkan kalau hadihi digunakan untuk mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Untuk mu'annas atau perempuan. Ya. Begitu juga di bawahnya. Nah, ini di sini antara nada dengan huda. Ya, nada dan huda ini keduanya adalah perempuan. Ya. Maka kita lihat assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi ukhti. Ya, ini saudara perempuan saya. Ini ya, lebih batun. Dia seorang dokter. Ahlan wa sahlan. Ya. Selamat datang. Jadi, apa Bu sebentar. Oke. Hadihi shadiqati. Dia thalibatun. Ya, dia seorang murid. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah, ma'assalamah. Nah, sekarang kita akan belajar. Nah, sekarang kita akan belajar ada namanya dhamir. Ya, dhamir. Ditulis ya. Dhamir atau kata ganti. Judulnya dhamir. Atau kata ganti. Nah, dhamir secara global yaitu ada 3. Dhamir secara global ada 3. Yang pertama ada namanya dhamir ghaib. Nah, ada dhamir ghaib. Yang kedua ada namanya dhamir mukhatab. Dan yang ketiga ada namanya dhamir mutakallim. Nah, ini dhamir secara global atau kata ganti secara global dibagi menjadi 3. Ada yang pertama ghaib, mukhatab, dan mutakallim. Nah, coba saya tanya, kalau kita dengar kata ghaib, yang terbayang apa? Ghaib. Yang enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Orang meninggal. Berarti yang namanya dhamir ghaib adalah yang namanya dhamir ghaib itu adalah orang ketiga. Artinya yang diajak bicara tidak ada di hadapan kita. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, dhamir ghaib itu adalah orang ketiga. Ya, orang ketiga itu berarti dia. Kemudian, kalau kita dengar kata khutbah, nah, apa yang terfikirkan apa? Khutbah, kata khutbah. Ramah. Ya, biasanya kalau orang khutbah ada ustadz, ada yang dengerin ya. Ada yang mustami'nya atau ada pendengarnya. Berarti mukhatab itu adalah orang kedua. Ya, sebagaimana kata khutbah. Khutbah itu ada ustadznya dan ada pendengarnya.
Kemudian yang terakhir ada mutakallim. Nah, mutakallim ini adalah orang yang berbicara. Ya, orang yang berbicara. Nah, berarti orang pertama. Yang mukhatab itu orang kedua, berarti kamu. Nah, sedangkan mutakallim berarti bisa saya atau kita, kami ya, kami. Nah, ya, ghaib itu orang ketiga, mukhatab orang kedua, dan mutakallim itu orang pertama. Oke. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia ya, orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Nah, sekarang kita bedah satu-satu. Dhamir ghaib atau orang ketiga, yaitu dia. Ya, dia laki-laki. Dia laki-laki berarti dua. Ya, dia laki-laki berarti dua. Nah, kalau dia perempuan berarti Iya. iya, betul. Nah, begitu juga dengan mukhatab. Mukhatab itu kamu laki-laki berarti anta, ya. Dan kamu perempuan berarti anti. Ya. Kemudian untuk dhamir mutakallim, saya itu ana, ya. Kemudian kita itu nahnu. Nah, di sini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Insya Allah. Oke, selanjutnya di sini ya ada hiya tabibatun. Berarti ini dia laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya, perempuan. Ya, tabibatun. Kalau misalnya dia laki-laki, dokter, berarti jadinya gimana? Tabibun. Tabibun. Dua tabibun. Betul. Marfutohnya dihilangkan. Ya, sebagaimana contoh yang sebelumnya. Ini udah hapus ya. Kalau enggak bicara gini. Nih. Huwa mudarrisun. Ya. Ada akhi, ini saudara laki-laki saya. Huwa mudarrisun. Dia seorang guru. Nah, ini untuk dia laki-laki. Oke. Oke, gitu ya. Yuk kita coba percakapan dua orang. Pertama Umi Tuti sama Bu Desi. Yuk. Umi Tuti jadi Ahmad, Bu Desi jadi Badar. Nah, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi huwa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'assalamah. Kemudian Ika dengan Bu Stefani. Yuk. Kak Ika jadi Ahmad, Stefani jadi Badar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi huwa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Oke. Kemudian yang terakhir Kak Nuni dengan Bu Yana. Yuk Kak Nuni jadi Ahmad, Bu Yana jadi Badar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi huwa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'assalam. Oke, sekarang kita tukar ya. Umi Tuti dengan Bu Desi. Bu Desi jadi yang nada, Umi Tuti jadi Yuk. Assalamualaikum.
Ya, berarti Afwan. Waalaikumsalam. هذا أختي هي طبيبة. Ahlan wa sahlan. هذه صديقتي هي طالبة. Ahlan wa sahlan. طالبة. Libatun. Assalamah. Ma'assalamah. Oke, kemudian tadi Bu Stefani dengan siapa ya? Dengan Ika ya, kalau nggak salah ya. Dengan siapa ya? Lupa ya. Saya lupa, oke. Ya apa, yuk. Kak Ika jadi ada, Bu Stefani jadi Huda. Minta Uma ya. Minta Uma. Aduh, ya Allah. Yuk, Kak Ika dengan Bu Stefani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti hiya tabibatun. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Yuk, terakhir Kak Yana dengan Bu Nuni. Yuk, Kak, tadi Kak Yana jadi Nada, Bu Nuni jadi Huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti hiya tabibah. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah mafhum? Insyaallah. Insyaallah. Ma'assalamah artinya apa? Oh, ma'asalamah. Ma'asalamah kalau kita artikan letter luck ya, sesuai dengan perkatanya, itu artinya semoga keselamatan bersama denganmu, ya. Tapi kalau kita mengartikan biasanya kayak sampai jumpa kayak gitu. Ma'asalamah, ma'asalamah. Tapi kalau arti letter luck-nya ya itu, ya, assalamah itu keselamatan, ma'a itu bersama. Ya, artinya mendoakan sebuah keselamatan bersamamu. Nah, itu. Tapi kalau kita bahasa gaulnya kan kayak sampai jumpa gitu ya. Oke, sekarang latihan dari Kak Nuni. Sil bainal kalimat wasurah al munasibah. Hubungkan antara lafadznya dan gambarnya. Ya. Yuk, yang pertama ini gambarnya gambar apa? Talibatun. Talibatun. Berarti sampingnya Mudarrisun. mudarrisun. Kemudian Kak Ika, yang ini gambar apa? Gambar apa Kak Ika? Kayaknya tadi malah ke-mute. Sadiqatun. Oke, yang sampingnya? Sadiqun. Bu Yana, yang ini gambar apa? Muhandis. Muhandis, betul. Yang sampingnya? Tabibah. Tabibah, betul. Kemudian selanjutnya, Bu Desi, yang ini gambar apa? Hadhihi. Oke, yang ini? Hadza. Selanjutnya, Umi Tuti. Oke, belum. Dulu, materi dulu. Nah, di sini ada materi angka 1 sampai 5. Sudah pernah menghafal ya 1 sampai 10? Sudah. 1 sampai 10. Coba yuk, 1 sampai 10. Wahidun. Wahidun. Satu. Arba'atun. Isnani. Khamsah. Ifnani. 2. 2. 3 apa 3? Salafatun. Terus. 4. Arba'atun. 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 5.
Khamsatun. Khamsatun. Khamsatun 5, 6, Sittatun. Sittatun 7, Sab'atun. Atun. Sab'atun 8, Taman. Tamaniyatun. 9, Tis'ah. Tis'atun 10. Asyar. Asarah. Nah ini asyarah. Oke. Yang benar asyarah apa asyrah? Yo, siapa yang tahu? Yang betul asyaratun atau asyaratun. Nah, ini sering ini ya. Asratun. Pakai sukun huruf sya, pakai sukun atau pakai fathah? Pakai Asya, Sukun. Sukun. pakai sukun. Ya. Sukun. Asyarah. Nah, asyarah itu 10. Kalau asyarah itu bahasa amiyah atau udah bahasa slang. Ya. Di Mesir kalau bilang 10 asyarah. Nah, itu udah bahasa slang. Ya. Yang betul asyarah, ada pakainya sukun. Ya, yang betul asyarah. Ini ya. Ini angka 1 sampai 5. Ada yang belum hafal? Saya belum hafal. Siapa yang belum hafal? Ayo saja. Oke, nanti dihafalkan ya. Semuanya menghafal 1 sampai 10. Nanti sudah kasih tahu yang 10 ada di halaman selanjutnya. 1 sampai 10 dihafalkan, dikirimkan ke Ustazah ya. Melalui voice note. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya Umi Tuti ya, Umi Tuti. Di sini ada gambar. Gambarnya itu ada bagistaniyun. Ya, bagistani sama bagistaniyatun. Ya, kita lihat percakapannya. Ketika laki-laki hal anta. Ya, hal anta bagistaniyun. Ya, apakah kamu orang Pakistan? Naam, ana bagistaniyun. Ya, saya orang Pakistan. Perempuan, ya, ketika orangnya itu adalah perempuan, hal anti bagistaniyatun, ya, ada tambahan tak marbutah di belakangnya. Naam, ana bagistaniyatun. Nah, di sini teman-teman disuruh membuat contoh seperti di atas, ya, atau ini namanya percakapan seperti di atas. Nah, nanti orang ini ya bagian bagistaninya diganti dengan soal di bawah ini. Sudah ada contohnya. Ya, nanti teman-teman tinggal mengikuti. Sudah kecilkan aja supaya enak. Mengikuti. Yang Turkiyun. Hal anta Turkiyun? Betul? Naam, ana Turkiyun. Oke. Bu Stefani? Ya Ustazah. Apa namanya? Coba soal yang ini diaplikasikan seperti di atas. Gimana? Turki gitu. Turki ya. Ini kan ada laki-laki. Di sini laki-laki ya. Di sini perempuan. Ya. Kalau laki-laki Turkiyatun ya. Turkiyat. Kalau laki-laki berarti bagistaniun atau di sini Turkiyun ya, yang tadi sudah dijawab sama Umi Tuti. Nah, kalau perempuan berarti percakapannya bagaimana? Hal anti Turki. yatun. Naam. Ya kan? Naam. Ana Turkiyatun. Betul. Naam ana Turkiyatun. Betul. Itu. Kemudian selanjutnya Kak Ika. Lanjut yang ini. Hal anta misriyun? Naam. Ana misriyun. Oke. Kemudian selanjutnya Kak Nuni bawahnya. Hal anti misriyatun? Oke. Naam. Naam. Ana misriyatun.
Oke. Bu Desi. Hal anta suriyun? Hmm? Nah, ana suriyun. Oke. Bu Rani. Assalamualaikum Ustazah. Gimana? Baru Waalaikumsalam. Oh, baru gabung. Oh, iya iya. baru gabung. Baca Oke. apa? Hmm. Nanti bawahnya aja ya, soal yang berikutnya ya. Hmm. Oh iya. Ya, Bu Yana. Hal anti suriyatun? Hmm. Naam ana suriyatun. Oke. Kemudian, nah, soal selanjutnya, di sini ada gambar. Di sini ada gambar, ini ya, gambarnya tulisannya akhun. Ya, akhun itu artinya saudara laki-laki. Kemudian ada tulisannya ada mudarrisun. Mudarrisun itu artinya guru. Ya. Nah, nanti teman-teman membuat suatu kalimat, ini sudah ada kalimatnya ya. Hada akhi. Ini saudara laki-lakiku. Huwa mudarrisun. Dia adalah seorang guru. Nah, ini Bu Rani baru masuk ya. Jadi Bu Rani kalau dia laki-laki maka menggunakan huwa. Ya. Tapi kalau dia perempuan menggunakan dia. Iya. Nah, ya. Jadi nanti disesuaikan gambarnya itu laki-laki atau perempuan. Seperti itu. Kemudian disesuaikan juga dengan ini. Isim isyarah. Nah, menggunakan hada atau hadihi. Seperti itu ya. Yuk dicoba Bu Rani. Hazi. Oh, saya Hadihi. yang mana? Yang Yang mana? Yang ini. Uhti. Lihat ya. Oke. Ha. Hazi. Hmm? Hazihi uhti. Hmm? Hiya mudarosatun. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Kok Ah. di sini roh ya? Salah. Oh, ininya Enggak. bawah ya? Oke. Iya. Tasdidnya Iya, di iya. bawah. Oke. Hakatnya di bawah tasdid. Oke. Kemudian ke atas lagi. Umi Tuti. Ini Umi. Ada. Ada sodiki. Huwa tobibun. Dua tabibun. Aika. Yang ini. Hadhihi sodiqati Betul. hiya tabibatun. Iya, tabibatun. Kemudian bukan nih. Yang ini. Iya, tabibun. Hadza Haza hadza akhi Sahih. huwa muhandisun. Muhandisun. Betul. Oke. Kemudian. Anu nih. Hazihi ukhti hiya muhandisatun. Iya, muhandisatun. Betul. Kemudian siap-siap Bu Desi dengan Kak Yana ya. Selanjutnya di sini ada gambar tulisannya ada anta, ya, kamu laki-laki. Kemudian ada Pakistan, negara ya, negara Pakistan. Min aina anta, ya, dari mana kamu? Ana min Pakistan, ya, saya dari Pakistan. Oke, seperti itu ya. Nanti yang diganti adalah bagian anta dan bagian Pakistan. Dan jawabannya disesuaikan. Karena di sini kamu, jawabannya adalah saya. Kan? Yuk, dicoba Ibu Desi. Nah, ini. min aina anta. In aina anti? Ana min Turkiya. Oke. Ana min Turkiya. Selanjutnya, Kak Yana. Min aina anta? Ayo, Min ini aina anta. min aina huwa. Oh, min aina huwa? Huwa min
Suriyah. Betul. Huwa min Suriya. Kemudian selanjutnya Qurani. Min aina hiya? Oke, Hmm. jawabannya Ana ayo. Min An- aina hiya? Dari mana dia? Maka jawabannya hiya Hah? min hiya betul. min Isri. Misro. Misro. Dia min Misro. Hiya min Misro. Anu nih. Min aina anti? Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Betul. Kemudian untuk ismi atau nama saya kira-kira berubah enggak kalau yang berbicara itu perempuan? Berubah enggak? Tidak. Enggak berubah. Enggak berubah ya. Ismi Tidak tetap berubah. ismi ya. Jangan ditambah tamar ismiyatun Fatimah. Ya. Itu tetap ismi. Untuk ismi tetap ismi. Kayak contohnya ini ismi Khalid, ismi Khalil, ismi Khadijah. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada Turkiya ya atau negara Turki dan ada Turkiyun. Coba yang kewarganegaraan yang mana? Turkiyun atau Turkiya? Turkiya. Turkiyun. Turkiyun. Kalau ini perempuan jadinya apa? Turkiyatun. Ya tun. Turkiyatun. Sahih. Nah, nanti lafaz apa? Soalnya seperti ini atau percakapannya. Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Yuk kita coba. Lupa nih. Yang ini. Ana Suriyatun. Oke. Ana suriyatun. Terus? Ana min Suriyah. Betul. Udah sih. Ana misriyatun. Mm-mm. Misro. Ana min Misra. Sahih. Kak Ika. Ana Pakistaniyun. Oke. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Sahih. Kak Yana. Turkiyatun. Ana min Turkiya. Ana Turkiyatun. Ana min Turkiya. Amin. Turkiya. Sahih. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya ini mulakhosut tarokib. Mulakhos itu artinya ringkasan. Ya, ringkasan. Tarokib itu susunan. Ya. Jamak dari tarkibun. Nah, susunan. Jadi kalau jamaknya ya, tarokib. Ringkasan, susunan. Atau yang materi tadi kita bahas. Yang pertama dan yang kedua ini saling berhubungan ya. Tabel pertama sama tabel kedua. Di tabel pertama di sini ada anta dan ada gua. Sedangkan di tabel yang kedua ada anti dan ada dia. Ya. Kalau anta dan gua untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Betul, laki-laki. Sedangkan anti dan dia untuk laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Makanya kita lihat di kalimat setelahnya. Tolibun, mudarrisun, tabibun, misriyun, turkiyun, suriyun, semuanya menunjukkan kepada laki-laki atau muzakkar. Ya. Sedangkan di bagian yang nomor 2, tolibatun ada tamar butuhnya, mudarrisatun ada tamar butuh lagi, tabibatun, misriyatun, turkiyatun, dan suriyatun. Menunjukkan kepada perempuan. Nah, kenapa kok ini di sini anak ada 2 Ustazah, di sini bisa dan di sini bisa? Ya, untuk anak itu disesuaikan siapa yang berbicara. Kalau yang sedang berbicara itu Ahmad,
pasti Ahmad akan bilang ana talibun. Ya, tapi ketika yang berbicara Fatimah, maka Fatimah akan bilang ana talibatun. Nah, akan jadi permasalahan nanti kalau Ahmad bilangnya ana talibatun. Ya, karena Ahmad kan laki-laki. Nah, ya. Jadi Ahmad ketika berbicara bilangnya ana talibun. Fatimah ana talibatun. Makanya di sini untuk dhamir ana ditulis di tabel 1 dan tabel 2 ditulis semua di sini. Karena bisa masuk dua-duanya. Tergantung siapa yang berbicara, laki-laki atau perempuan. Oke, selanjutnya tabel nomor 3. Min aina anta, ya, atau min aina anti, min aina huwa, dan min aina hiya. Nah, min aina ini nggak ada bedanya ya. Digunakan laki-laki dan perempuan juga tetap min aina. Ya, artinya dari mana? Min aina. Dari mana? Jangan kalau perempuan ditambahin tamar butoh min ainatun, nah itu malah nggak ada artinya nanti. Ya, jadi tetap min aina, tetap min aina. Nah, kemudian tabel nomor 4 di sini mau membicarakan bahwa nama negara semua ya, ada Pakistan, Turkiya, Misra, Suria. Nama negara itu tidak dibedakan baik itu untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Ada bedanya. Pakistan ya Pakistan, ya Turkiya ya Turkiya, Misra ya Misra, Suria dia Suria. Nah, seperti itu. Tapi kita lihat di kolom tabel nomor 5. Hal anta. Di sini laki-laki ya. Jangan yang di bawah hal anti. Apabila untuk kewarganegaraan, ya, untuk kewarganegaraan maka dibedakan. Laki-laki tidak menggunakan tak marbutoh, hal anta pakistaniyun, sedangkan untuk perempuan menggunakan tak marbutoh, hal anti pakistaniyatun. Nah, seperti itu. Sampai sini, sampai tabel nomor 5 bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Ustazah. Belum. Alhamdulillah. Kemudian tabel nomor 6. Nah, nomor 6 ini hampir sama kayak tabel nomor 1 ya. Di sini ada ana. Maka ana sesuai nanti yang berbicara siapa. Kalau yang berbicara Ahmad, maka Ahmad akan bilang ana Turkiyun. Kalau yang berbicara Fatimah, Fatimah akan bilang ana Turkiyatun. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya ada hada dan hadihi. Hada akhi. Berarti hada digunakan untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sedangkan hadihi digunakan untuk perempuan. Kemudian ada ismi. Nah, ismi ini digunakan apa namanya? Baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Nah, ismi Khalid, ismi Khawlah, ismi Khalil, dan ismi Khadijah. Sama, tidak ada perbedaan baik digunakan laki-laki atau perempuan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Ustazah. Belum. Umi Tuti mau bertanya? Belum, Ustazah. Belum, oke. Selanjutnya, al-kalam ya. Kita latihan percakapan atau berbicara. Di sini ada Fatimah. Kemudian ada Misriyatun, kewarganegaraannya ya. Dan ada Misra, nama negaranya. Percakapannya ismi Fatimah. Ana Misriyatun. Ana min Misra. Ahlan wa sahlan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, yuk dicoba. Umi Tuti. Ya. Bismillah. Berapa? Ismi Mahmud. Ana Turkiyun. Ana min Turkiya.
Ahlan, Ahlan wa sahlan. ahlan wa sahlan. Halaman berapa ini? Sebentar. Halaman 17. Nah, halaman 17. Kemudian selanjutnya Kak Ika. Yang ini, Kak. Ismi Hadijatun. Ana. Ismi Halaman ini. Ana Misriyatun. Ayo, Ana. ayo. Ana Suriyatun. Ana min Suriah. Ahlan wa sahlan. Oke. Kemudian Bu Rani. Halo Ibu Rani. Aja. Saya kelewatan. Tadi masih cari halaman. Pertanyaan Cari apa? halaman. Pertanyaannya ini seperti ini. Di sini ada Fatimah, ada Misriyah, dan ada Isra. Nanti mengikuti percakapannya seperti ini. Ismi Fatimah. Ana Misriyatun, ana min Misra. Ahlan wa sahlan. Hanya diganti bagian Fatimah, bagian Misriyah, dan bagian Misra. Diganti Sampai sesuai yang mana? Yang sini. ini ya? Oke. Pakistan, yang Ali. Oke. Ismi Ali. Ana Pakistani. Ana min Pakistan. Oke. Ahlan wa sahlan. Bu Fani, yang Ahmad. Yang terakhir ini. Ismi Ahmad. Oke. Ana Misri. Misri. Ana min Misrin. Ana min Misri. min Misra. Ana min Misro. Misra. Mesir bacanya Misra ya. Negara Mesir. Misra. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Kemudian selanjutnya di sini ada gambar tulisannya akhun sama ada mudarrisun. Nah, nanti teman-teman percakapannya kurang lebih seperti ini. Hada akhi. Huwa mudarrisun. Hati-hati diperhatikan bagian hada dan bagian huwa. Ya, diperhatikan laki-laki mudzakkar atau muannasnya. Oke. Yuk, Kak. Kak Nuni. Hazihi ukhti. Hiya tabibatun. Ahlan wa sahlan. Oke. Bu Desi. Hadza sadiqi huwa muhandisun. Kemudian Kak Yana. Hazihi sodiqatun. Hiya tolibah. Oh, libatun. Sodiqatin. Tadi. Hiya tolibah. Ahlan wa sahlan. Sahih. Kemudian Umi. Saya Ustazah. Ya, Umi Tuti. Hadza akhi. Hadza akhi huwa talibun. Ahlan wa sahlan. Betul, alhamdulillah. Kemudian, bentar, saya lihat dulu. 40 ya ini. Oke. Ya, kita lanjut ke nahwu dulu. Yang yang menulis halamannya ya. Kita lanjutkan ke Halaman berapa Ustazah? Oke. Halaman 40 ya tadi, halaman PDF-nya 40. 26 ya? Halaman ininya, halaman bukunya 17. 26. Halaman bukunya? Halaman bukunya halaman berapa, Umi? 26. 26. Yang Khalid ya Ustazah. Yang ini terakhir tadi loh, mengerjakan soal ini. Oh, yang PDF
39. Karena nanti PDF-nya dipakai kelas lain kan, ini nanti juga kegeser. Aman. Makanya, Jelas Ustazah. udah ya. Nah, sekarang sudah masuk ke nahwu ya. Udah siap buku ya? Ya. Oke. Nah, dalam materi nahwu harus ada cari tempat yang kosong. Dalam materi nahwu pertama kali itu pasti belajar namanya jumlah mufidah. Ya. Jumlah Arab. Sebentar. Jumlah mufidah. Ada yang pernah belajar nahwu wadi enggak? Belum Ustazah. Belum ya? Nah, ada namanya judulnya ya, judulnya jumlah mufidah. Nah, ini judulnya, bab kita, bab besarnya ya, yang akan kita bahas itu jumlah mufidah. Jumlah itu apa? Jumlah itu adalah susunan susunan yang terdiri ya, susunan kata yang terdiri minimal 2 kata atau lebih. Ini jumlah. Ya, susunan kata yang terdiri minimal 2 kata atau lebih. Sama dengan kalimat Ustazah. Kalau bahasa Indonesianya mungkin kalimat ya. Jadi dalam bahasa Arab kalimatun ini sudah di sini aja ya atasnya ya supaya enggak dari kalimatun ya, kalimat itu artinya dalam bahasa Arab itu kata. Ya, ini sama dengan kata. Sedangkan kalau jumlah itu kalimat, betul. Ya, kalau jumlatun itu baru artinya kalimat. Nah, ini kalimat. Ya, dalam bahasa Arab kalimat itu artinya bahasa Indonesia itu kata. Tapi kalau jumlah itu artinya kalimat. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa. Allah. Kita lanjutkan ya yang makna jumlah ya. Susunan kata yang terdiri minimal 2 kata atau lebih. Contoh. Ini buku. Ini berapa kata? 2. 2 kata. 2 kata. Maka ini termasuk jumlah. Kalau hanya buku. Jumlah atau enggak? Itu masuk kata. Kalimat. Nah, itu enggak masuk jumlah ya. Enggak masuk ke dalam jumlah. Ya. Kalau misalnya Muhammad membaca buku. Jumlah atau enggak? Jumlah. Jumlah. Terdiri dari berapa kata? 3. 3. Betul. Nah, ini disebut dengan jumlah. Nah, sekarang kita bahas mufidah. Ya, mufidah. Mufidah itu artinya itu gampangnya seperti ini. Yang mudah seperti ini apa? Kalimat yang tidak menimbulkan pertanyaan baru atau ya yang tidak menimbulkan pertanyaan baru atau ya udah gini aja. Kalimat yang tidak menimbulkan pertanyaan baru. Contoh. Contoh. Di sini ada bahasa Arab ida. Ida itu artinya apa? Ida jaa nasrullahi wal fath. Apabila Datang. Ida jaa. Misal kayak gini ya, ada kalimat hanya seperti ini. Ida jaa. Ini berapa terdiri dari berapa kata? 2. Termasuk jumlah atau tidak? Apabila datang. Iya. Tidak. Termasuk jumlah. Karena tadi jumlah itu susunan yang terdiri minimal dari 2 Atau lebih. Tapi dia mufid atau tidak? Tidak. Belum jelas. Dia nggak mufid. Ya, karena menimbulkan pertanyaan baru. Ida jaa apabila datang. Kenapa
kalau datang kenapa? Itu kan menimbulkan pertanyaan. Tidak difahami, ya. Tidak difahami maknanya. Nah, maka kalimat idza jaa, hanya idza jaa ya, tidak ada lanjutannya. Idza jaa ini betul disebut jumlah, tapi dia tidak bisa disebut mufidah. Nah, ya. Tapi apabila kita tambah, kita gabung idza jaa, idza jaa deh contohnya. Yes, gak apa-apa. Idza jaa. Ini tiba-tiba lampunya mati. Idza jaa Muhammad. Idza jaa Muhammad, apabila Muhammad datang, afrah, ya, saya senang. Nah, kalau gini kan jadinya jelas. Apabila Muhammad datang, maka saya senang. Ya. Berarti kesimpulannya jumlah mufidah adalah, kalau tadi kan jumlah sendiri maknanya mufidah sendiri. Nah, kesimpulannya jumlah mufidah adalah susunan kalimat, susunan kata ya tadi ya. Susunan kata yang terdiri minimal 2 kata, susunan kalimat ya, cocoknya ya. Susunan kalimat ya. Susunan kalimat yang terdiri minimal 2 kata atau lebih sampai dapat dipahami maknanya. Nah, ya, sampai dapat dipahami maknanya. Artinya kalau walaupun dia sudah terdiri dari 2 kata, tapi kalau belum bisa dipahami maknanya, kayak tadi contohnya idza jaa, apabila datang, maka dia tidak bisa disebut jumlah mufidah. Hanya bisa disebut jumlah, tapi dia nggak mufid. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Kayak kalimat sempurna ya, kalau jumlah mufidah itu Ustazah ya. Iya, seperti kalimat yang sempurna. Oke. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau itu Ustazah, kalau kayak semacam kalimat apa yang kalimat majemuk itu berarti Kalimat majemuk itu satu seperti ada apa? 2 kata tapi kayak kereta api gitu-gitu. Contoh Itu kalimat majemuk gimana, Umi? Udah lupa lagi bahasa Indonesia kalimat majemuk. Bukan kalimat majemuk, kayak 2 kata kayak kereta api, itu masuknya kemana tuh Ustazah? Kereta api dia jumlah. Kereta Yang sendiri jumlah. kan? Dia jumlah. Ya. Kereta api. Karena kalau kita selalu bilang kereta api, pasti orang tanya, kenapa kereta apinya kenapa? Ya kan? Ya. Apa maksudnya kereta api di sini ya kan? Itu menimbulkan pertanyaan. Nah, kecuali Mitut bilang ini kereta api. Nah, orang paham. Oh, Mitut itu mau menunjukkan bahwa ini adalah kereta api. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Insya Allah. Insya Allah. Ini sudah hapus boleh? Boleh ya? Sudah ditulis semuanya? Atau kalau ada yang ketinggalan difoto aja dulu, difoto. Difoto pakai HP, nanti ditulis lagi. Itu ya, sudah hapus ya? Ya, Ustazah. Nah, ini kalau menurut pengertian ilmu apa tadi kita bahas apa kita nahwu tadi. Kalau menurut Jurumiyah, ya, ada kitab nahwu juga namanya Jurumiyah. Pengertiannya itu lebih luas, ya, lebih detail. Judulnya bukan lagi jumlah mufidah, tapi judulnya kalam. Kalam adalah lafdun, ya, ada lafdun murakkab
murakkabun mufidun bil wad'i. Ya, bil wad'i. Nah, murakkab sudah kita bahas ya. Murakkab itu sama kayak tadi jumlah. Ya, mufidun sama kayak tadi mufidah. Ya, sama kayak yang tadi yang jumlah mufidah. Murakkab itu susunannya minimal 2 atau lebih. Mufid itu tadi yang dapat dipahami atau tidak dapat apa tidak menimbulkan pertanyaan. Nah, di sini yang baru adalah lafdun. Ya, lafdun. Lafad itu apa? Di sini ada lebih detail tentang lafdun. Lafad itu adalah suara yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Ya, suara yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Ya, kayak misalnya Zaidun, berarti ada huruf za. Besok atau ada ya, dan ada huruf dal. Ini Zaidun. Nah, suara artinya ketika Ustazah bilang Zaid, ada suaranya enggak? Teman-teman dengar ya, ada lafaz Zaid. Ada. Nah, itu suara. Terdiri dari huruf hijaiyah. Nah, ini Zaidun kan ada zai, ya, dan zal. Nah, itu lafzun. Maknanya lafaz seperti itu. Berarti suara seruling, suara gitar, suara alat musik, lafaz atau bukan? Bukan. Bukan, karena nggak ada huruf hijaiyahnya. Ya, berarti bukan. Isim bahasa isyarat apa masuk lafaz atau bukan? Bukan. Bukan, ada suaranya. Ya. Kemudian tambahan di sini ada bil wad'i. Kalau murakkab sudah ya, tadi sama kayak jumlah tadi, mufid sama kayak mufidah tadi. Bil wad'i. Nah, bil wad'i ini ulama itu ada dua pendapat. Menurut ulama, bil wad'i itu yang pertama adalah sengaja, yang kedua adalah bahasa Arab. Kalau misalnya yang sengaja, berarti orang yang ngelindur, orang tidur, ngelindur tahu ya, ngelindur apa ya bahasa Indonesianya ya? Mikau. Nah, ya, ada orang tidur terus mikau pakai bahasa Arab, berarti dia bukan termasuk kalam. Karena kan orang tidur nggak sengaja ngomongnya. Nah, ini menurut ulama nahwu yang pertama. Sedangkan menurut ulama nahwu yang kedua, yang dimaksud dengan bil wad'i itu bahasa Arab. Berarti bahasa Persia, bahasa Indonesia, bahasa Urdun, bahasa Turki tidak termasuk kalam. Menurut ulama yang mengatakan yang dimaksud bil wad'i itu bahasa Arab. Mana yang pendapat yang paling benar? Pendapat yang paling benar yang pertama, yaitu disengaja. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Mafhum ya? Mafhum, insyaallah. Alhamdulillah. Oke. Nanti kalau ada yang mau tanya ke WhatsApp aja ya. Ini baterainya tinggal 5% dan lampunya mati. Wadarullah. Ya, harus segera ditutup ya. Kapan ya? Nanti kalau ada yang bingung, WhatsApp Ustazah ya. Oke. Ustazah. Wadarullah mati nih. Baik, bahaya nahtatim darasatana bikiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Khairan. Wa iyyakum barakallahu. Keluar. Khairan. izin.